Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan pelajari bersama materi yakni jarak 2 titik dan juga panjang diagonal. Yang kedua materi berikut merupakan penerapan ataupun penggunaan teorema Pythagoras pada bidang geometri. Nah, oleh karena itu silakan kalian simak materi berikut dengan sebaik-baiknya. Kita mulai ya. Oke, pertama yakni jarak 2 titik. Nah, bagaimana cara kita menentukan jarak 2 titik yang terletak pada bidang koordinat kartesius? Nah, misalkan pada sketsa berikut terdapat 2 titik, yakni titik sembarang tentunya, yakni titik A misalkan dengan koordinat yakni XA, YA. Nah, kemudian titik kedua yakni titik B dengan koordinat yaitu XB, YB. Nah, untuk menentukan jarak antara titik A dan juga titik B itu sama saja dengan menentukan panjang AB. Nah, bagaimana menentukan panjang AB? Baik, perhatikan. Kita tarik sebuah garis dari titik A, kemudian kita tarik sebuah garis dari titik B, atau dengan kata lain kita tarik sebuah garis yang melalui titik A dan juga sebuah garis yang melalui titik B dan saling berpotongan di titik C. Tentunya berpotongan tegak lurus, di mana titik C yaitu dengan koordinat XB dan juga YA. Nah, koordinat titik C yaitu XB, YA. Nah, dengan memperhatikan sketsa berikut kita ketahui bahwa akan terbentuk sebuah bangun segitiga siku-siku, sehingga untuk menentukan jarak AB ataupun panjang AB kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yang tentunya kita harus tahu dulu panjang AC itu bagaimana dan juga panjang BC itu bagaimana. Oke, pertama panjang BC. BC dapat kita temukan dengan bagaimana? Dengan mengurangkan YB. Nah, YB dikurangi dengan YA. Kemudian bagaimana dengan AC? AC bisa kita temukan dengan bagaimana? XB dikurangi dengan XA. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan si AB. Bagaimana menentukan AB? Nah, tentu saja dengan menggunakan Pythagoras. Teorema Pythagoras yaitu AB sama dengan akar dari siapa? Yakni dari AC pangkat 2. Kita perhatikan gambarnya, sketsanya yaitu AC pangkat 2 ditambah dengan CB ataupun BC pangkat 2. Oke, kita tuliskan di sini AC pangkat 2 atau AC kuadrat ditambah dengan siapa? Dengan CB pangkat 2 ataupun BC pangkat 2, sehingga bisa kita uraikan di sini akan menjadi sama dengan siapa? Akar. Oke, akar dari siapa? AC yakni XB dikurangi XA. Oke, kita masukkan di sini yakni XB dikurangi XA pangkat 2, kemudian ditambahkan dengan siapa? Dengan si CB. CB yaitu ataupun BC yaitu YB dikurangi YA. Maka ini akan menjadi YB dikurangi YA pangkat 2 ataupun YA kuadrat, sehingga kita bisa menentukan bahwa jarak kedua titik tersebut bisa kita temukan dengan menggunakan rumus berikut. Oke, cukup mudah ya, silakan sambil dipahami. Untuk menentukan koordinat kedua titik tersebut, titik sembarang yang di sini misalnya titik AB, dapat kita gunakan rumus berikut. Oke, cukup mudah. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh. Oke, contoh ya. Misalkan di sini titiknya masih sama, titik A dan titik B, namun sekarang kita berikan koordinat misalkan titik A dengan koordinat misalkan berapa ya, yang mudah tulis saja yaitu 2,1 misalkan, kemudian titik B dengan koordinat misalkan
Nah, 5,5. Nah, bagaimana cara kita menentukan panjang AB? Kita gunakan rumus, yaitu AB sama dengan siapa tadi? Akar dari siapa? Yaitu akar dari XB dikurangi XA pangkat 2 ditambahkan dengan siapa? YB dikurangi YA pangkat 2. Nah, kita substitusikan, kita masukkan, yakni siapa? Yakni XB. Siapa XB? XB di sini yaitu siapa? XB. XB-nya mana XB-nya? Oke, ini adalah XB, sehingga XB-nya yaitu 5 dikurangi XA-nya siapa? XA-nya yaitu 2. Oke, ini XA 2, maka 5 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah dengan siapa? YB. YB-nya yaitu 5. Maka ini 5 dikurangi siapa? YA-nya. YA-nya yaitu 1 dikurangi 1 pangkat 2. Maka akan menjadi siapa? Akan menjadi 5 dikurangi 2 yaitu 3 pangkat 2 ditambahkan dengan 5 dikurangi 1 yaitu 4 pangkat 2 sama dengan siapa? 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambahkan 4 pangkat 2 yaitu 16. Maka akan menjadi sama dengan akar dari 9 ditambah 16 yaitu 25. Berapakah akar 25? Akar 25 yaitu 5, sehingga jarak titik A dan titik B dengan contoh koordinatnya seperti ini yaitu berapa? Yaitu 5 satuan. Oke, 5 satuan. Oke, cukup mudah ya. Oke, baik, cukup mudah. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan panjang diagonal? Dan tentunya panjang diagonal di sini adalah panjang diagonal pada persegi dan juga panjang diagonal pada persegi panjang. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, misalkan diketahui sebuah persegi, ingat persegi. Nah, misalkan di sini adalah persegi A, B, C, D. Oke, persegi A, B, C, D. Misalkan kita diminta untuk menentukan salah satu diagonalnya, yaitu berapakah panjang diagonal AC. Oke, mohon maaf. Misalkan berapakah panjang dari diagonal AC. Oke. Pertama kita lihat dulu sifatnya, bahwa pada persegi keempat titik sudutnya yaitu siku-siku ataupun 90 derajat. Maka di sini dia siku-siku. Oke, sehingga kita bisa menemukan bahwa bangun A, B, C merupakan segitiga siku-siku. Nah, karena segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan pula yakni teorema Pythagoras. Nah, kita kaji dulu. Selain itu, persegi juga memiliki sifat yakni keempat sisinya sama panjang mana? Ini semuanya sama panjang. Nah, misalkan kita tahu bahwa panjangnya, misalnya panjang AB yaitu S. Oke, panjang AB yaitu S, maka panjang ketiga sisi yang lain juga S. Ini S, dan ini juga S. Sehingga bagaimana kita menentukan panjang AC? Ini cukup mudah, maka kita hanya menentukan panjang dari sisi miring segitiga siku-siku tersebut. Segitiga siku-siku siapa? Kita bisa pakai salah satu, yaitu segitiga siku-siku A, B, C. Segitiga siku-siku A, B, C, sehingga AC sama dengan akar dari siapa? Akar dari AB pangkat 2 ditambah dengan siapa? BC pangkat 2. Oke. AB pangkat 2 ditambahkan dengan BC pangkat 2. Nah, sehingga ini nanti kita masukkan bahwa AB pangkat 2 yakni S. Tadi misalkan panjangnya S pangkat 2 tambahkan dengan S juga pangkat 2, sehingga ini akan kita temukan yakni siapa? Yaitu akar dari 2S pangkat 2, sehingga bisa kita temukan, kita uraikan kembali bahwa akar dari 2S pangkat 2 menjadi S siapa? Akar 2, sehingga panjang diagonal AC pada persegi
dapat kita temukan dengan rumus yaitu sebagai berikut, bahwa AC sama dengan S akar 2. Oke, bisa dipahami ya, cukup mudah. Oke, cukup mudah. Sekarang langsung ke contoh saja. Oke, contoh misalkan. Oke, misalkan ya. Oke, misalkan panjang AB, misalkan terdapat suatu soal bahwa panjang AB adalah 5 cm. Nah, misalnya panjang AB itu 5 cm. Maka berapakah panjang diagonal AC? Nah, maka cukup mudah. Maka AC sama dengan siapa? S akar 2. S-nya yaitu panjang AB. Maka tinggal kita masukkan di sini. Bisa kita rubah bahwa ini juga sama dengan AB akar 2. Maka ini akan menjadi siapa? 5 akar 2. Sehingga dapat kita simpulkan nanti bahwa panjang AC jika terdapat soal seperti tadi, panjang AC sama dengan siapa? 5 akar 2 cm. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke persegi panjang. Nah, persegi panjang. Misalkan terdapat persegi panjang sebagai berikut. Oke, terdapat persegi panjang sebagai berikut. Nah, sebentar, ini untuk memudahkan kita bersihkan dulu layarnya. Oke, cukup. Kemudian ini misalkan terdapat persegi panjang. Ingat, persegi panjang. Kalau tadi persegi, sekarang persegi panjang. Misalkan terdapat kalau tadi persegi, sekarang persegi panjang. Nah, misalkan terdapat persegi panjang yakni A, B, C, D. Nah, maka bagaimana? Maka kita bisa menentukan panjang diagonal. Kita samakan saja, yaitu panjang diagonal. Misalkan terdapat persegi panjang ABCD, maka kita bisa menentukan panjang diagonal AC. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Yang pertama, kita tahu bahwa keempat sudut pada persegi panjang itu merupakan sudut siku-siku. Nah, maka kita bisa menggunakan ataupun kita bisa menemukan salah satu bangun yang lain, yaitu ABC, merupakan segitiga siku-siku. Sama dengan ketika kita mempelajari berapa ataupun bagaimana kita menemukan panjang diagonal pada persegi tadi. Nah, namun ada yang berbeda, bahwa sisi pada persegi panjang yang sama panjang yaitu sisi yang berhadapan. Karena sifatnya adalah pada persegi panjang memiliki sisi ataupun sisi-sisi yang berhadapan itu akan sama panjang dan juga sejajar. Mana? Yaitu sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi DC. Kemudian sisi BC akan sama panjang dan sejajar dengan sisi AD. Nah, biasanya kita tuliskan seperti ini. Misalkan AB merupakan P, misalkan nanti nilainya adalah P. Oke, misalkan nanti nilainya adalah P. Kemudian BC misalkan nanti adalah L. BC nanti misalkan L. Nah, seperti ini. Maka ini P, DC juga P, kemudian AD juga L. Kenapa L? Karena BC L. Sehingga kita bisa menentukan panjang diagonal AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, bagaimana? Begini. Oke, AC. Oke, panjang diagonal AC kita perhatikan pada segitiga siku-siku berikut. Oke, kita perhatikan pada segitiga siku-siku berikut bahwa AC kita bisa dapatkan dari akar teorema Pythagoras. Akar dari siapa? Dari si AB pangkat 2 ditambahkan dengan siapa? Dengan BC pangkat 2. Oke, dengan BC pangkat 2. Nah, AB tadi, AB siapa? AB merupakan P, BC merupakan L. Maka kita masukkan. Andaikan nilainya ini adalah P, maka P kuadrat ditambah dengan siapa? L kuadrat. Oke, cukup. Berarti AC, panjang diagonal AC bisa kita temukan dari siapa? Dari akar dari siapa? Dari P kuadrat ditambahkan dengan L kuadrat. Oke, bisa dipahami ya? Oke, cukup mudah. Kita lanjut ke contoh dulu. Oke, misalkan ditentukan nanti panjang AB, misalnya panjang AB adalah
4 satuan. Kemudian panjang BC adalah 3 satuan. Maka berapakah panjang diagonal AC? Nah, ini cukup mudah. Bagaimana? Kita gunakan rumus yang ini. Maka AC bisa kita temukan dari akar dari siapa? P kuadrat ditambahkan dengan L kuadrat. P-nya siapa? P-nya yaitu panjangnya AB. Nah, di sini AB 4 satuan. Maka kita masukkan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 ditambah dengan L-nya berapa? L-nya BC yaitu 3. Maka ini 3 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 16. 4 kuadrat 16 ditambah dengan 3 kuadrat yaitu 9. Maka akan menjadi siapa? Akar dari 25. Sehingga AC, panjang AC, panjang diagonal AC sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Sehingga panjang diagonal AC adalah 5 satuan. Oke, bisa dipahami? Oke, cukup mudah. Jadi seperti itu nanti kira-kira. Kita lanjut ya. Oke, berikutnya. Berikutnya kita diminta untuk menentukan panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang. Oke, tentunya kalau di sini pada dimensi 3 ataupun bangun ruang, dan tentunya diagonal bidang dan juga diagonal ruangnya kita hanya menentukan pada siapa? Pada kubus dan juga balok. Kita mulai dari kubus. Misalkan terdapat kubus ABCD EFGH. Terdapat kubus ABCD EFGH. Kita diminta untuk menentukan panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang. Diagonal bidang dulu. Nah, misalkan kita gunakan diagonal bidangnya yaitu misalnya salah satu saja. Misalnya yaitu panjang dari siapa? Dari AC, diagonal bidang AC. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Nah, misalkan atau begini dulu, kita ketahui bersama bahwa panjang rusuk seluruh kubus yaitu sama. Nah, sehingga misalnya panjangnya AB adalah S, maka ini juga S. Oke. Dan kita ketahui bahwa di sini kalau kita menentukan panjang diagonal AC, kita ketahui bahwa bangun ABCD merupakan persegi. Nah, tadi persegi tadi kita ketahui bahwa dia pada keempat sudutnya adalah siku-siku, sehingga kita bisa temukan segitiga siku-siku ABC, sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang diagonal bidang AC. Bagaimana? Oke, kita coba. Maka AC, diagonal bidang AC sama dengan siapa? Sama dengan ini, ingat ini bangun yang segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras, sehingga langsung saja ini akan menjadi akar dari siapa? Dari AB pangkat 2 ditambah dengan siapa? Dengan BC pangkat 2, sehingga akan menjadi misalnya ini S sama dengan akar dari S pangkat 2 ditambahkan dengan S pangkat 2, sehingga akan menjadi akar dari 2S pangkat 2. Nah, seperti tadi, maka AC sama dengan S akar 2. Oke. Artinya untuk menentukan panjang diagonal bidang pada bangun kubus, ingat, pada bangun kubus kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus berikut. Oke, mudah ya. Oke, kita ingat bahwa AC sama dengan S akar 2. Nah, contohnya bagaimana? Contoh misalkan kita ketahui panjang rusuk AB, misalnya diketahui panjang AB yaitu 3 cm ataupun 3 satuan gitu ya. Maka berapakah panjang diagonal bidang AC? Nah, maka cukup mudah, tinggal kita masukkan sendiri di sini. AC sama dengan siapa? S akar 2. S-nya siapa? S-nya adalah AB, maka S-nya adalah AB yang panjangnya yaitu 3 satuan. Maka tinggal kita masukkan di sini, kita substitusikan ke S yaitu 3 akar 2. Maka panjang diagonal bidang AC yaitu 3 akar 2 satuan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa kita bersihkan dulu. Kita akan coba menentukan bagaimana cara menentukan dari panjang diagonal ruang pada kubus. Nah, oke, kita bersihkan. Nah, misalnya kita diminta untuk menentukan siapa? Menentukan panjang dari
diagonal ruang yaitu AG. Nah, oke, AG didapat dari mana? Kita perhatikan. ACG, kita perhatikan ACG merupakan bangun siapa? Segitiga. Siapa? Siku-siku lagi. Oke, maka kita bisa menemukan panjang diagonal ruang AG sebagai berikut, yaitu AG sama dengan bagaimana? Akar dari akar dari siapa? Dari AC pangkat 2 ditambah siapa? Ditambahkan dengan AC ditambahkan dengan CG pangkat 2. Oke. Kita akan kembali bahwa AC pangkat 2 tadi yaitu si siapa? Karena ini S tadi, ini S, maka AC pangkat 2 yaitu S pangkat 2 ditambahkan dengan S pangkat 2. Oke, S pangkat 2 ditambahkan dengan S pangkat 2 ditambah CG. CG-nya yaitu siapa? Sama S, maka ini S pangkat 2. Maka akan menjadi siapa? S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 akan menjadi akar dari 3S pangkat 2. Maka S-nya bisa kita keluarkan yaitu menjadi S akar 3. Sehingga AG untuk mencari panjang diagonal ruang dapat kita gunakan rumus yaitu siapa? S akar 3. Nah, kalau seperti tadi misalnya AB yaitu 3 satuan panjangnya, maka berapakah panjang diagonal ruang AG? Nah, cukup mudah. Berarti panjang diagonal AG yaitu siapa? 3 akar 3. Selesai. Berarti panjangnya yaitu 3 akar 3 satuan. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya yakni balok. Nah, bagaimana kita menentukan panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang pada balok? Nah, misalkan kita diminta untuk menentukan panjang diagonal bidang pada balok, yakni panjang diagonal misalkan adalah panjang diagonal bidang AC. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwa pada balok bangun ABCD merupakan bangun persegi panjang. Nah, pada bangun persegi panjang, maka ini sama dengan bagaimana kita menentukan panjang diagonal pada persegi panjang. Karena ABCD merupakan persegi panjang. Nah, pada persegi panjang kita tahu, kita misalkan panjang AB yakni P, kemudian panjang BC misalnya yaitu L. Nah, pada balok juga sama. Kita misalkan AB adalah P, BC L, BC merupakan L, maka satu lagi siapa? Yaitu CG ataupun GC, FB, EA ataupun AE, HD maupun DH yaitu sebagai siapa? Yaitu sebagai tinggi ataupun T. Nah, maka ketika kita diminta untuk menentukan panjang diagonal bidang yang dalam hal ini adalah AC, maka cukup mudah. Kita lihat saja bangun ABC seperti pada persegi panjang. Ini merupakan bangun siapa? Bangun segitiga siku-siku, sehingga sama dengan kita menentukan diagonal ataupun panjang diagonal daripada persegi panjang ABCD. Langsung saja seperti sebelumnya, yaitu untuk menentukan panjang diagonal bidangnya sama dengan menentukan panjang diagonal dari persegi panjang, sehingga rumusnya yaitu AC sama dengan siapa? Yaitu sama dengan AB pangkat 2 ditambahkan dengan siapa? BC pangkat 2 dalam hal ini, dalam kasus ini, sehingga sama dengan siapa? Yaitu P pangkat 2 ditambah dengan siapa? L pangkat 2. Oke, sehingga kita temukan bahwa rumus untuk menentukan panjang diagonal bidang pada suatu balok yaitu siapa? Akar dari siapa? Dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya sangat mudah sekali. Misalkan kita samakan dengan yang tadi. Misalkan panjang AB yaitu 4 satuan. Kemudian
panjang BC berapa? Misalnya panjang BC yaitu 3 satuan. Maka berapakah panjang, misalnya ini 4, ini 3, berapakah panjang diagonal bidang AC? Maka diagonal bidang AC dapat kita temukan dengan cara bagaimana? Yaitu AC sama dengan, kita langsung gunakan rumus yang ini. Maka akar P-nya siapa? P-nya adalah 4. Maka 4 kuadrat ditambah siapa? 3 kuadrat, sehingga akan menjadi yaitu 4 kuadrat 16 ditambah 9. 3 kuadrat kan 9. Sama dengan siapa? 16 ditambah 9, 25. Sehingga akar 25 sama dengan 5. Maka panjang AC adalah 5 satuan. Sehingga panjang untuk diagonal bidang AC-nya adalah 5 satuan. Oke, cukup mudah ya, cukup mudah. Oke, sekarang bagaimana ketika kita diminta untuk menentukan panjang diagonal ruang. Nah, kita nanti akan coba salah satu sehingga nanti ditemukan rumus untuk menentukan panjang diagonal ruang pada balok. Nah, oke, kita coba. Misalkan seperti ini. Misalkan kita diminta untuk menentukan panjang dari diagonal ruang yaitu diagonal AG. Nah, mana yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat adalah bangun ACG. Nah, bangun ACG yang merupakan segitiga siku-siku pula. Nah, kita lihat AC sudah kita temukan yaitu akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Nah, ini nanti akan memudahkan. Kenapa? Karena nanti si AG, oke ya, AG itu kita peroleh dari siapa? Dari akar siapa? Yaitu AC pangkat 2 ditambahkan dengan CG ataupun GC. Nah, GC pangkat 2. Oke. AC pangkat 2 siapa? AC pangkat 2. AC pangkat 2 ini. AC pangkat 2 ini, maka akarnya kita hilangkan, yaitu siapa? P pangkat 2 ditambahkan dengan L pangkat 2 ditambahkan dengan siapa lagi? Ditambahkan, misalnya ditambahkan dengan siapa? L pangkat 2 ditambahkan dengan si GC. Siapa GC? Oh, ternyata GC adalah T, maka ditambahkan dengan T pangkat 2. Selesai. Nah, maka untuk menentukan panjang diagonal ruang pada balok cukup menggunakan rumus ini, yaitu akar dari siapa? P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat, dengan catatan P-nya diketahui, L-nya diketahui, T-nya diketahui. Oke, cukup mudah ya, cukup mudah. Nah, nanti untuk contoh nanti tinggal kita substitusi saja berapa nilainya. Nah, maka nanti akan kita temukan hasilnya. Oke, cukup mudah ya, cukup bisa dipahami. Maka cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.